Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu. Farid minta Mbak Sayyidah untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Mbak Sayyidah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, di absen dulu sama Bu Farid. Siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Aina wardatul jannah? Anindita Keisha Az-Zahra? Aulia Azrahra Riyadullah? Yansa Putra Ardiansa? Cika Febriana? Faisal Andri Ansyah? Khalid Mirza Arsaba? Gimana ini? Oh, sakit ya? Izin di grup ya? Muhammad Afwan Hidayat? Muhammad Haikal Anandito Argani? Muhammad Hasan Argani Maulana? Muhammad Maulana Dwi Putra? Muhammad Naufal Al-Hanis Al-Fariski? Safira Feliana Firdaus? Sayyidah Aisyah Hafid? Putri Abraham Mulka
Ardiansyah? Oke. Sudah dipanggil semuanya? Sudah ya. Dari 18 anak yang tidak masuk 3. Semoga teman-teman kita yang hari ini sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan pembelajaran kemarin. Kita kemarin belajar tentang apa, masih ingat? Belajar tentang apa? Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Ayat 13. Masih ingat ya kemarin sama Bu Khorid ditugaskan di rumah untuk membaca Al-Hujurat dengan tartil dan juga menghafalnya. Apakah kalian sudah bisa membaca dengan tartil? Bisa. Sudah baik membacanya? Sudah. Ada yang sudah hafal? Oke, minggu kemarin tujuan pembelajaran membaca dan menghafal belum tercapai. Untuk itu diulangi lagi untuk tujuan pembelajaran membaca dan menghafal. Oke, ada yang sudah hafal? Coba ingin tahu, kita hafalkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya coba dibuka LKS-nya halaman 3. Halaman 3 dibuka, surat Al-Hujurat, kita baca bersama-sama. Nah, karena ada yang sudah hafal, ada yang belum. Oke? Oke. Kita baca ya, biar tidak keliru lagi. Tadi ada sedikit keliru, ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya sudah bagus, tartilnya juga sudah bagus, tetapi hafalannya perlu ditingkatkan lagi ya. Ada yang sudah hafal, ada yang belum. Sebelum tujuan pembelajaran hari ini Bu Khorid sampaikan, coba Bu Khorid tanya dulu, siapa yang pernah berkenalan? Duh, semuanya pernah berkenalan? Coba Mas Faris, pernah berkenalan dengan siapa? Teman di mana? Di Malang. Masih ingat namanya siapa? Siapa?
Oke, terus sekarang jadi teman. Mas Dani rumahnya asli Malang. Mas Haris pada waktu acara apa di Malang? Mantenan. Oh, pas mantenan kenalan. Akhirnya Mas Haris punya teman. Ada lagi yang pernah berkenalan lagi? Coba Mbak Zahra. Mbak Zahra kenalan dengan siapa? Teman di mana? Pas lomba. Wow, keren. Lomba apa Mbak Zahra? Mewarnai. Namanya masih ingat? Siapa? Kaila. Kaila. Oke, Mbak Zahra sudah punya teman namanya Kaila. Pernah berjumpa lagi dengan Mbak Kaila? Oh, pernah. Akhirnya kenal. Wah, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Yeah. Akhirnya semuanya pernah berkenalan dan punya teman baru. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang pernah diejek oleh temannya? Pernah semua? Rasanya bagaimana? Marah, tidak terima, kesal, sedih. Oh ya Allah, kok diejek? Gitu ya? Siapa yang pernah mengejek temannya? Mas Devran, rasanya bagaimana kalau mengejek? Seru ya Allah, seru kalau mengejek. Itu baik atau buruk kalau mengejek? Buruk, tapi masih dilakukan sama Mas Devran, ya Allah. Oke. Selanjutnya tadi sudah dikasih pertanyaan dan dijawab dengan baik. Hari ini akan Bu Khorid sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Oke. Coba dilihat di layar. Tujuan pembelajaran hari ini kita baca bersama, oke. Ada 5 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama kita baca bersama. Membaca Quran surat Al-Hujurat dan tadi sudah kita lakukan dan bagus sekali tadi bacaannya. Berarti di rumah belajar. Oke, nomor 2. Apa tujuan pembelajarannya? Menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat pada 13 dengan baik. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan untuk hari ini. Karena tujuan pembelajaran ini baru. Kemarin belum kan ya? Nah, jadi nanti kita harus bisa menjelaskan isi pokok dari surat Al-Hujurat. Tujuan yang ketiga apa? Membuat paparan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nanti kita akan membuat paparan, diskusi dengan teman-temannya sehingga nanti kalian bisa membuat paparan tentang isi pokok surat Al-Hujurat. Tujuan yang keempat, Menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. oke, ada beberapa anak yang sudah hafal, ada yang belum ya. Yang belum tetap ditunggu hafalannya. Yang kelima, Berani memprestasikan paparan surat Al-Hujurat ayat 13. setelah berdiskusi membuat paparan, nanti harus ada perwakilan untuk mempresentasikan di depan. Siap? Oke, untuk lebih semangatnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan dilipat. Oke, selanjutnya silakan perhatikan video yang ditayangkan oleh Bu Khorid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang isi pokok dari surat Al-Hujurat.
Mari kita simak pembelajaran hari ini. Coba amati gambar berikut. Pernahkah anak-anak semua melakukan kegiatan seperti gambar tersebut? Bisakah anak-anak seperti mereka saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama? Pastinya bisa ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak semua mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau lita'arafu dengan benar. Anak-anak Indonesia adalah negeri yang majemuk. Majemuk itu apa? Majemuk itu beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit. Nah, anak-anak, keragaman merupakan kenyataan yang tidak bisa kita hindari karena keragaman itu merupakan sunnatullah. Jadi, saling menghargai dan menghormati adalah modal hidup damai. Sunnatullah itu apa sih? Nah, kalian mungkin pernah mendengar kata hukum alam. Jadi, sunnatullah itu sama dengan hukum alam atau kata lain dari hukum alam. Nah, artinya apa? Hukum dan ketetapan Allah SWT guna mengatur penciptaan dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah. Apa artinya? Tetap dan otomatis. Anak-anak, pernahkah kalian bertemu dengan orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Pastinya pernah ya, meskipun mungkin tidak bertemu langsung atau melihatnya melalui televisi, media sosial, atau bahkan kalian pernah bertemu langsung. Nah, pasti ada yang berbeda dengan kita. Dari postur tubuh, warna kulit, warna rambut, mungkin bahasanya, karakternya, atau bahkan agamanya. Nah, kita ini tercipta berbeda dan beragam atau bermacam-macam karena kita terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama yang memiliki ciri khas unik, baik dari pakaiannya, makanannya, adatnya, atau bahkan karakternya. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh bangsa, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, bangsa yang hidup di Indonesia itu ada Melayu, Cina, Arab, dan Eropa. Yang kedua itu ada suku. Nah, suku di Indonesia ini sangat banyak. Ini yang kita sebutkan, ini beberapa saja ya. Ada Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura, Asmat, Aceh. Nah, kalian pasti bisa menyebutkan yang lainnya. Baik. Selanjutnya, agama di Indonesia itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, agama-agama ini pasti memiliki kitab yang berbeda-beda, ya. Terus tempat ibadah yang namanya juga berbeda seperti itu. Nah, anak-anak, untuk apa sih Allah menciptakan manusia beraneka ragam? Dari tadi ya, bangsanya itu sudah berbeda-beda, bermacam-macam sukunya, agamanya. Nah, ternyata tujuannya agar kita semua ya manusia dapat saling mengenal atau lita'arafu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Jadi anak-anak, kita tidak bisa menghindari perbedaan keragaman. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus saling menghargai dan menghormati agar ketika hidup damai dan kita dapat saling mengenal. Baik anak-anak, terima kasih. Cukup sekian. Oke, tepuk tangan. Oke. Dari video di atas
Assalamualaikum. Dari video yang sudah kita lihat tadi, kita bisa memetik pelajaran tentang apa? Isi pokok dari surat Al-Hujurat. Apa tadi isinya? Harus apa? Saling menghargai, saling menghormati, saling mengenal, saling menghargai apa? Perbedaan. Di Indonesia tadi perbedaannya tentang apa saja? Bangsa, terus suku, agama, warna kulit, dan juga kalau tadi itu ya, kalau coba kita lihat di lingkungan kita, baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, kira-kira perbedaan apa yang ada di lingkungan kita tentang apa? Tentang status ya, status. Ada perbedaan tentang orang kaya dan sebentar. Nah, ada orang kaya dan orang miskin. Itu beda ya. Oke, ada orang kaya dan orang miskin. Kemudian apa? Kita cari. Terus apa? Rambutnya ada rambut keriting sama rambut lurus, boleh itu ya. Ada rambut keriting, dan rambut lurus. Terus ada lagi tentang apa? Ada kulitnya yang hitam, ada kulitnya yang putih. Benar? Di lingkungan kalian ada ya? Oke. Kulit hitam dan kulit putih. Kulit putih. Ada lagi? Gendut sama kurus. Ada? Ada. Kalian juga ada ya? Ya, ada postur tubuh yang gemuk dan kurus. Ada lagi yang paling mencolok? Iya, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi ada laki-laki dan ada perempuan. Itu perbedaan yang ada di lingkungan kita. Iya kan? Oke. Selanjutnya coba dilihat materi yang diberikan Bukhari. Ini ya. Ini tadi tujuan pembelajaran sudah kita sampaikan. Ini surat Al-Hujurat, ini artinya. Kemudian, nah ini makna dari oke. Nah, makna dari surat Al-Hujurat. Ternyata ini maknanya, kita baca bersama-sama. Satu. Manusia memiliki asal-usul yang sama. Manusia memiliki asal-usul yang sama. Manusia diciptakan oleh siapa? Allah. Diciptakan dari apa? Tanah. Dari siapa? Ibu. Semua sama enggak? Sama. Manusia adalah memiliki asal-usul yang sama. Oke, nomor 2. Diciptakan untuk saling mengenal. Ragaman diciptakan untuk saling mengenal. Tadi ada yang berbangsa, bersuku-suku, beda agama, beda warna kulit. Itu harus saling mengenal. Suku Batak kenalan sama suku Jawa, boleh nggak? Boleh. Kenal. Kemudian ada orang Indonesia kenalan dengan orang Cina, boleh nggak? Boleh. Boleh, wajib kenalan agar menjadi saudara kulit putih sama kulit hitam. Boleh berteman? Boleh. Karena untuk bisa menjadi saudara. Kenapa? Biar hidupnya
bertakwa itulah yang paling mulia. Bukan yang kaya paling mulia, tidak. Yang paling cantik, yang paling mulia, tidak. Tapi orang yang paling bertakwa, menjalankan perintah Allah. Contohnya perintah Allah apa saja? Salat, belajar, puasa, apalagi rukun Islam, zakat, apalagi naik haji jika mampu. Itu perintah-perintah Allah. Orang yang menjalankan perintahnya adalah orang yang bertakwa dan yang paling mulia. Bukan orang kaya terus derajatnya tinggi mulia, bukan. Bukan orang yang ganteng itu yang paling mulia, bukan. Oke, selanjutnya. Benar sekali. Apapun yang kalian kerjakan, baik itu yang dilihat orang maupun yang tidak dilihat, Allah tahu. Dalam hati kita itu Allah tahu. Jadi ada waktu contoh Mbak Saidah memberikan jajan kepada Mbak Rara. Kira, tapi yang Bukhari. Bukhari deh. Rara tak kenalin jajan, tak kasih jajan biar aku dikira aku orang baik. Padahal dia dalam hati Mbak Saidah, jajanku habis kok. Tapi karena ada Bukhari tak kasih biar aku nanti nilainya bagus. Itu menurut orang-orang yang tahu, Mbak Saidah pintar sekali, dia baik sekali memberikan jajan Mbak Rara. Tapi dalam hatinya nggak ada yang tahu kan? Tapi Allah tahu Mbak Saidah itu ikhlas atau tidak. Tapi kalau Mbak Saidah, aku ingin berbagi dengan Mbak Rara, nanti juga dalam baik, aku ikhlas. Nah, orang juga tahu kalau Mbak Saidah ikhlas, anak baik. Allah juga tahu kalau hatinya ikhlas. Walaupun di dalam hati Allah tahu yang manusia tidak bisa lihat, tapi Allah bisa melihat dan tahu. Oke. Selanjutnya, contoh perilaku yang baik. Kita baca ya. Satu, apa itu? Menghargai teman yang berbeda bahasa daerah. Oke, menghargai teman. Kita ambil poinnya menghargai teman. Kalau berbeda bahasa itu kita lingkungannya lingkup yang luas. Sekarang lingkup yang di lingkungan kita menghargai teman. Ada yang gendut, ada yang kurus, tetap kita hargai. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, tetap kita hargai. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, tetap kita hargai. Jadi kita harus menghargai. Perilaku yang baik itu apa? Tidak mengejek, berbicara teman dari luar daerah. Oke, tidak mengejek. Tidak mengejek itu walaupun orangnya ada yang kurus, ada yang gendut, jangan mengejek. Tadi kalau mengejek rasanya bagaimana? Sakit, marah, tidak terima. Kalau kita sedih. Kalau kamu nggak mau diejek, jangan mengejek. Sakitnya di sini, sakitnya itu di sini, gitu. Tujuan yang selanjutnya. Saling membantu meski berbeda latar belakang. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, tetap saling membantu. Walaupun dia kulit putih, walaupun dia kulitnya hitam, tetap membantu. Oke, walaupun dia apa lagi? Walaupun dia kaya, miskin, tetap saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin, yang miskin membantu yang kaya. Oke, selanjutnya. Menghargai perbedaan dimanapun berada ya, walaupun di sekolah, walaupun di lingkungan rumah, walaupun di mana saja kita tetap menghargai. Ada orang yang pakaiannya nggak begitu
bagus, ada yang bagus. Tetap kita hargai, tetap kita hargai. Ada yang pakaiannya itu bukan pakaiannya, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting, tetap kita hargai. Rambutnya keriting, koyo emi, itu tidak menghargai. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tetap menghormati, menghargai. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Tadi sudah kita lihat beberapa video pembelajaran, juga materi yang disampaikan oleh Bu Khorid. Oke, sudah kita hubungkan dengan masyarakat di sekitar kita. Sudah kita cari perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah kita. Kemudian sudah kita amati bagaimana sikap kita yang baik dan yang tidak baik. Apa dampaknya tadi sudah kita pecahkan bersama. Untuk selanjutnya, apakah sudah siap kita untuk mengerjakan tugas diskusi kita? Sudah siap? Coba dites 1 tambah 1. Nah, kurang konsentrasi. Tepuk 1 tambah 1. Tepuk 1 tambah 2. Oke. Tepuk semangat. Tepuk tangan dilipat. Ada ini nanti kita bagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3. Silakan diskusi, cari nama kelompok sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya mungkin kelompok hitam putih, kelompok keriting lurus, kelompok panjang laki-laki perempuan, kelompok apa? Silakan diskusi. Diskusi nama kelompoknya. Waktunya 2 menit. Ya, cepat. Cepat ya. Sudah ketemu? Kelompok apa? Oke, yang sini kelompok hitam putih. Oke, kelompok hitam putih mana? Ayo, nanti bikin lihat-lihat. Silakan bikin lihat-lihat. Nanti di piano sama Khorid. Ini kelompok apa? Oke, kelompok kaya miskin. Silakan bikin lihat-lihat dulu. Musyawarah yang seru lihat-lihatnya. Ini kelompok apa? Kelompok rambut keriting dan lurus. Oke, silakan diskusi membuat yel-yel. Kalau dipanggil nanti sudah siap yel-yelnya ya. Kalau dipanggil ya, oke. Yang kompak nanti yel-yelnya. Jadi ditekankan dengan kelompoknya. Itu nanti bisa untuk kekompakan kalian. Sudah siap? Ada kelompok hitam putih, ada kaya miskin, ada apa tadi? Keriting sama lurus. Oke, ada kaya miskin, ada kelompok hitam putih, ada keriting sama lurus. Oke, benar ya? Coba disapa sama Bu Khorid. Kelompok rambut keriting dan lurus. Diskusinya semuanya diajak diskusi biar tahu isinya itu apa. Nanti kalian pilih salah satu
hitam dan putih. Ya, yang hitam itu kelompok kaya miskin. Silakan dikerjakan. Oke, diskusi dengan baik. Semua ikut diskusi agar menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke. Boleh melihat buku paket PAI yang kalian bawa. Boleh. Jawabannya boleh dicari di situ, ya. Atau mungkin ada pemikiran-pemikiran dari teman-teman yang lain. Boleh, ya.
Jika masih bingung, boleh membuka buku paket PAI yang materinya tentang sifat Allah juga. Tapi dicari jawabannya, insya Allah ada beberapa yang ada di situ ya. Boleh mengingat-ingat video pembelajaran yang tadi. Kelompok hitam putih sudah selesai. Sudah selesai? Oke, kalau kelompok kaya dan miskin, oh belum. Oke, masih ditunggu. Silakan diskusi. Kelompok rambut keriting dan rambut lurus sudah selesai? Nah, sudah. Kita menunggu kelompok kaya dan miskin. Masih memecahkan masalah, jawaban mana yang tepat itu antara Mbak Saida dengan Kak Roro. Ya, silakan. Tetap kita tunggu, masih ada waktu sedikit. Kurang 2 menit waktunya untuk diskusi. Sudah selesai? Halo. Mana semangatmu? Mana senyumanmu? Mana esemanmu? Oke. Tepuk tangan dilipat. Ayo. Nanti tugas yang diberikan sama Bu Farid ini per kelompok tidak sama. Jadi pada waktu ada kelompok yang presentasi, silahkan didengarkan dengan baik, silahkan dicermati dengan baik. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin jawaban dari kelompok lain itu enggak serap di dalam hati sampean bisa mengajukan, saya kurang tepat Bu, sebaiknya ini jawabannya, boleh. Umpama jawabannya kurang tepat, boleh dikasih masukan atau ditambahkan. Oke? Ya, kelompok yang bisa menambahkan dengan baik berarti luar biasa. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, sudah ditunjuk siapa yang mewakili dari kelompoknya untuk presentasi? Sudah. Untuk kelompok hitam putih siapa yang akan presentasi? Bentar, Mas siapa? Mas Rafi. Untuk kelompok kaya miskin siapa yang presentasi? Mbak Saida. Untuk kelompok rambut keriting dan rambut lurus, siapa yang presentasi? Oke, siap. Oke. Yang sudah siap presentasi kelompok mana? Mesti di kemarin juga Mas Rafi duluan yang pada waktu minggu kemarin. Sekarang, semangatnya luar biasa. Oke, silakan Mas Rafi maju ke depan. Kelompok hitam putih presentasi. Kami menyimak. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hitam putih akan mempresentasikan tugas kami. Olahraga bentuk keragaman yang dapat kita temui di lingkungan sekolah
supaya kerukunan tetap terjaga dan bahagia. Benar atau salah? Benar sekali. Oke, dilanjutkan. Bagaimana cara kamu menunjukkan sikap toleransi terhadap teman yang berbeda latar belakang? Menghargai setiap perbedaan teman, menjaga kerukunan dengan teman. Menghargai perbedaan, menjaga kerukunan. Kemudian apa lagi bisa ditambahkan? Saling toleransi, saling mengerti, ya. Oke, lanjutkan Mas Sakti. Sebutkan contoh kegiatan yang dapat memperkuat persatuan dalam keragaman, gotong royong, kerjasama, mengikuti festival budaya, belajar bersama. Seperti yang kita lakukan kemarin, ada acara di Sambi Kenceng, Nyadran, kita juga mengikuti festival. Kemarin yang ikut siapa? Baik yang ikut sekolahan maupun yang ikut di dusunnya. Nah, itu berarti kalian menghargai keragaman budaya, ikut serta dalam pawai budaya. Luar biasa, seru nggak kemarin? Asik nggak? Bahagia tidak? Menyenangkan orang lain? Menyenangkan orang lain. Alhamdulillah, kita juga sudah mempraktikkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman kita berarti. Oke, lebih semangat. Selanjutnya kelompok yang mana yang sudah siap? Rating sama? Oke, silakan. Ya, Mbak Keisha ya. Oke, diwakili oleh Mbak Keisha. Pelan-pelan. Oke, silakan Mbak Keisha. Mbak Keisha, rambut keriting dan lurus presentasi. Kami menyimak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidik saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui laki-laki maha baik. Ya, oke, bagus. Sudah benar ya? Oke, pertanyaan yang kedua. Yang kaya, orang paling
kemudian saling menghargai, kemudian saling menghormati agar tercipta kehidupan yang lanjut. 4. Bagaimana cara kita menerapkan nilai keragaman yang diajarkan dalam ayat ini? Kita harus menghargai perbedaan suku bangsa dan latar belakang, tidak merasa sombong, saling mengenal dan tolong menolong dalam kebaikan, serta menjadikan takwa sebagai ukuran kemuliaan, bukan perbedaan fisik atau asal usul. Ya, jadi kita menerapkan nilai keramahan yang diajarkan ayat ini adalah kita harus saling tolong menolong, kemudian apalagi tadi banyak sekali ya cara menerapkannya, saling membantu, saling menghargai dan lain sebagainya tadi. Benar Mbak Keisha, lanjutkan. 5. Apa hubungan antara ketakwaan dan kemuliaan? Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ketakwaan adalah satu-satunya yang bahwa semua manusia diciptakan dari jenis yang sama dan berbeda-beda agama, saling mengenal tetapi kemudian dunia tidak ditentukan oleh pangkat atau kekayaan, melainkan oleh kisah ketakwaannya kepada Allah. Demikian dari kelompok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Rapi sekali. Kemudian dari kelompok selanjutnya kelompok apa? Oke, kaya dan miskin. Oh, Mbak Saida yang menyampaikan. Oke. Dan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara satu sama lain meski berbeda agama. Jadi ini ada gambar ini saling bersedekah, saling tolong menolong walaupun beda agama. Benar enggak? Oke, lanjutkan untuk gambar berikutnya adalah gambar ini. Saling menolong orang yang kesulitan dan menolong orang yang berbeda agama. Saling menolong orang yang kesulitan walaupun berbeda agama. Ini berjilbab, ini enggak berjilbab. Bisa jadi ini agama Islam, ini bukan Islam ya. Saling membantu walaupun beda agama. Benar sekali? Benar? Oke, lanjutkan. Ada gambar selanjutnya. Saling menghargai, saling bermain bersama walaupun berbeda-beda agama. Benar? Oke, selanjutnya. Saling menghargai suku bangsa dan tidak membedakan walaupun beda agama. Benar ini suku? Ini macam-macam suku ya, benar?
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Kalian hebat sekali, luar biasa, bagus semuanya. Oke, mana semangatmu? Semangatmu. Oke, selanjutnya kita nyanyikan surat Al-Hujurat yang minggu kemarin sudah diajarkan Al-Bukhari. Masih ingat? Masih hafal? Oke, kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Surat Al-Hujurat ayat 13 berpesan agar kita saling mengenal, bersikap berbeda, pria dan wanita, beda suku bangsa, tetap bersama. Yeay, luar biasa. Oke, untuk selanjutnya kita akan simpulkan isi dari surat Al-Hujurat tadi apa ya? Ya, kita akan simpulkan dari materi yang sudah dipaparkan Bukhari, video, dari presentasi teman-teman kalian. Isi dari surat Al-Hujurat 1 tentang apa? Manusia. Saling mengenal. Apa? Kita semua adalah manusia yang bersaudara dalam kemanusiaan. Yang kedua, tadi yang berbeda-beda tadi, bangsa, suku, agama, tadi apa? Keberagaman adalah anugerah dari Allah. Yang ketiga, Allah menilai ketakwaannya bukan dari penampilan atau kekayaan, tetapi dari ketakwaan. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian apa lagi? Menghargai perbedaan itu adalah wujud dari akhlak yang mulia. Jadi kesimpulannya adalah ini ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Keberagaman adalah anugerah Allah yang harus dihargai. Allah menilai ketakwaan bukan penampilan atau kekayaan. Menghargai perbedaan adalah wujud iman dan akhlak mulia. Oke, jadi perbedaan itu adalah termasuk akhlak mulia. Mau jadi anak soleh-soleha? Bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Oke, siapa yang mau menjadi anak yang soleh? Putra. Yang soleha? Putri. Oke, sebelum kita akhiri ada kuis. Ya, nanti kita jawab bersama-sama yang bener ini yang mana ya. Ada kuis. Kita mainan dulu. Yeay. Oke. Kita akan jawab kuis ini, oke? Mana yang benar, mana yang salah. Bacalah setiap soal dengan cermat. Pilih jawaban yang paling tepat. Jawaban akan muncul setelah soal terjawab. Oke, soal yang pertama kita baca. Apa sikap yang menjadikan harmoni dalam keberagaman? Apa ya? Ayo jawabannya apa? Biar baca deh. Apa jawabannya? Benar atau salah?
permusuhan? Tidak. Oke, kita lihat. Selanjutnya. Dahuluan termasuk contoh perilaku baik adalah Yang bukan termasuk ya. Aksi. Nggak baik ya? Kemarin ada berita tentang demonstrasi, dengar nggak? Gimana itu? Hah? Di mana? Di berita-berita di TV, di TikTok, di Snack video juga ada, di YouTube, di TV, ya toh? Itu baik apa tidak baik? Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan ya, karena itu bukan perbuatan ya. Itu adalah dilarang Allah. Tapi benar nggak ini ya? Udah, masih ada? yang bukan makna dari surat Al-Hujurat adalah Apa adalah orang yang benar nggak? Loh, masa takwa adalah orang yang paling kaya? Ketakwaan diukur orang yang paling murah adalah orang yang paling takwa. Tadi gitu ya, manusia menjadi selalu sama benar, keragaman harus saling mengenal benar. Allah mengetahui segala-galanya benar. Takwa adalah orang yang paling kaya. Tapi benar nggak? Kita lihat coba. Yeay. Oh, hebat semuanya, hebat, jawabannya benar semuanya. Berarti kalian sudah paham ya tentang isi dari surat Al-Hujurat? Paham? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan hari ini belajar dengan Bu Khori tentang makna surat dari surat Al-Hujurat? Bagaimana perasaannya? Senang? Bahagia? Seru? Apa lagi? Senang, bahagia, seru, apa lagi? Menyenangkan, apa lagi? Apa lagi? Masuk enggak pelajarannya? Masuk. Paham enggak pelajarannya? Paham. Dari pembelajaran tadi, alhamdulillah kita sudah belajar dengan baik. Teman-teman juga hebat semuanya, anak-anak hebat semuanya. Ada kelompok hitam putih, ada kelompok kaya miskin, ada rambut keriting dan rambut lurus, luar biasa. Hebat semua. Semoga kita semuanya nanti bisa meneladani atau bisa melaksanakan perintah dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian tadi yang belum hafal dihafalkan di rumah. Bagaimana cara menghafal atau membaca Al-Quran dengan baik? Itu caranya bagaimana? Hah? Deras Quran di rumah. Kemudian ngaji TPA atau TPI. Terus deras. Terus apa lagi? Caranya biar kalau caranya cepat hafal bagaimana? Membaca terus, bolan baleni, dibolak-balik biar cepat hafal. Oke? Kemudian jangan lupa belajar di rumah agar kalian menjadi anak yang cerdas, pintar. Biasanya bangun pagi berapa? Jam berapa bangun pagi? Sholat subuh jangan lupa. Kemudian tidur lagi jam berapa? Jam 9. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan luar biasa. Semoga mendapatkan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ditutup kita berdoa dulu, oke? Bahasa Ida dipimpin doa lagi.
alamin.